Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Jangan lupa semua tugas yang sudah diberikan, ayo segera dikerjakan agar nanti tidak menumpuk-numpuk di kemudian hari. Oke, siswa kelas 2, minggu ini kita melanjutkan pelajaran yaitu pelajaran 11. Pelajaran 11 ini yang akan membahas ayo kita sholat untuk bagian yang ke-1. Ayo kita sholat bagian yang ke-1 ini nanti akan mempelajari tentang makna dan manfaat sholat. Jadi nanti akan belajar tentang apa itu makna sholat dan apa manfaat dari sholat. Nah, sebelum kita mempelajari itu, mari kita bernyanyi dulu. Judulnya adalah Yuk Kita Sholat dengan nada lagu Anak Kambing Saya. Yang mana itu anak kambing saya? Yang itu mana di mana anak kambing saya, dan seterusnya. Tapi menggunakan lirik yang ini. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Yuk kita sholat, sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, pasti kita setuju. Yuk kita sholat, sholat berjamaah. Sholat berjamaah banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat hai hai, yuk kita sholat hai hai, yuk kita sholat jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat hai hai, yuk kita sholat hai hai, yuk kita sholat jangan sampai terlambat. Nah, itu tadi merupakan lagu Yuk Kita Sholat. Sudah bisa sholat? Ada yang sudah? Ada juga yang belum? Jangan khawatir bagi yang belum. Nanti setelah kita mempelajari makna sholat dan manfaatnya, di minggu depan akan mempelajari tentang bacaan-bacaan sholat dan tentang gerakan-gerakan sholat. Jangan khawatir bagi yang belum. Kalau yang sudah ya tinggal menyesuaikan saja. Oke, sekarang kita mulai pelajarannya, yaitu tentang sholat. Sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Kalian masih ingat rukun Islam itu ada berapa? Betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang nomor 2 sholat, yang nomor 3 zakat, yang nomor 4 puasa, dan yang nomor 5 haji. Jadi sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Berikutnya, sholat itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena sudah banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Agar nikmat itu terus ditambah oleh Allah, kita harus bersyukur. Salah satu caranya yaitu dengan mengerjakan sholat. Berikutnya, sholat itu selain sebagai wujud syukur juga sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita melaksanakan sholat dengan tertib, kita sudah taat kepada Allah. Kalau kita tidak tertib sholat, berarti juga belum taat kepada Allah. Berikutnya, sholat itu juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung ketika nanti di akhirat. Jadi ketika nanti di akhirat, amalan yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah sholat. Jika sholat kita bagus, maka seluruh amalan dianggap bagus. Maka dari itu, ayo kita perbaiki sholat kita. Itu adalah tentang sholat. Lalu apa makna sholat?
Sholat itu artinya menurut bahasa adalah doa. Jadi ketika kita sholat secara tidak langsung kita berdoa. Itu secara bahasa. Kemudian arti sholat secara istilah adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tentunya dengan syarat dan rukun tertentu. Itu merupakan pengertian dari sholat atau makna dari sholat. Lalu mengerjakan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. 5 waktu itu gimana? 5 waktu itu ya zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau wajib pengertiannya apa? Wajib itu pengertiannya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Jadi kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu berarti kita berdosa. Berikutnya, sholat itu harus dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi sholat itu tidak boleh seenak kita. Tidak boleh kita pengen sholat, pengen tidak seperti itu. Tapi sholat itu sudah ada waktu-waktunya sendiri-sendiri. Dan kalian harus ingat, sholat yang paling utama itu jika dikerjakan di awal waktu. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat langsung segera melaksanakan sholat. Lalu bagaimana pembagian waktu sholat itu? Yang pertama kita bahas tentang sholat zuhur. Kapan waktu sholat zuhur? Waktu sholat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayang-bayang benda menyamai bendanya. Jadi kalau kita melihat matahari, kok mataharinya itu sudah condong mengarah ke barat, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Batasannya sampai nanti ketika kita mendirikan suatu benda, bayang-bayang benda itu tingginya sama dengan bendanya. Itu berarti habis waktu zuhur. Kalau sudah habis waktu zuhur, maka masuklah waktu asar. Kapan waktu asar itu? Waktu sholat asar dimulai dari bayang-bayang benda menyamai bendanya sampai terbenam matahari. Jadi waktu sholat asar itu mulai habisnya waktu zuhur tadi sampai matahari terbenam. Lalu kalau matahari sudah terbenam, maka masuklah waktu sholat maghrib. Lalu kapan waktu sholat maghrib itu? Waktu sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Itu merupakan waktu sholat maghrib. Berikutnya, kalau hilang mega merah, maka masuklah waktu sholat isya. Kapan waktu sholat isya? Waktu sholat isya ini waktunya sangat panjang sekali, yaitu dimulai dari hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar. Ini merupakan waktu sholat isya, sangat panjang. Berikutnya yang kelima yaitu sholat subuh. Kapan waktu sholat subuh? Sholat subuh itu dimulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ini merupakan waktu dari sholat subuh. Kalian sudah tahu kan semua sekarang waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu? Kalau sudah tahu, ayo dikerjakan sholatnya tepat waktu.
waktu, utamanya di awal waktu. Ini adalah sholat subuh tadi. Oke ya, itu waktu-waktu sholat, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekarang manfaat sholat. Apa saja toh manfaat sholat itu? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sholat itu berfungsi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, manfaat sholat adalah untuk melatih disiplin waktu. Ini sejalan dengan tadi, waktu-waktunya tadi. Kalau kita itu melaksanakan sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, maka secara tidak langsung kita sudah berdisiplin dalam mengatur waktu. Berikutnya, manfaat sholat yang nomor 3 adalah akan masuk surga. Jadi kalau sholat kita itu tertib, tidak pernah meninggalkan sholat, maka insya Allah kita nanti di akhirat akan masuk surga. Berikutnya, manfaat sholat yang nomor 4 adalah menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu apa? Yaitu perbuatan buruk yang dibenci banyak orang. Jadi kalau kita itu melaksanakan sholat, maka kita tidak akan melakukan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, ayo kita melaksanakan sholat dengan tertib, sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan dan di awal waktu. Sementara itu, semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan dengan pembahasan bacaan-bacaan sholat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.